Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam pembelajaran kimia bersama dengan Ibu Normawati. Yuk belajar kimia ya. Asam, basa dan garam. Ya, asam, basa dan garam sangat penting harus kita ketahui. Nah, sebelum kita belajar bagaimana cara menghitung pH asam dan basa, tentu kita harus paham terlebih dahulu apa itu larutan asam, basa dan garam, baik sifat-sifatnya, contohnya maupun kegunaannya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Asam, basa, dan garam. Pada saat kita berbicara tentang asam, tentu yang akan kita ingat adalah rasa asam pada jeruk ya. Nah, pada jeruk juga terdapat larutan asam. Juga pada tomat ya. Yang buah-buahan yang terasa asam itu adalah termasuk buah-buahan yang mengandung asam. Yang berikutnya adalah air aki. Air aki ternyata termasuk larutan asam, yaitu asam sulfat. Sangat berbahaya sekali karena akan menimbulkan luka terbakar pada kulit manusia, bahkan bisa berlubang ya karena bersifat korosif. Nah, untuk deodoran ini adalah contoh larutan basa dan juga pasta gigi termasuk larutan basa dalam kehidupan sehari-hari. Dan larutan garam dapur ini juga termasuk contoh senyawa garam pada kehidupan sehari-hari ya. Kita tahu yang lambangnya adalah NaCl yaitu natrium klorida. Ini adalah contoh larutan garam yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Identifikasi asam, basa, dan garam. Sifat larutan dapat ditunjukkan dengan indikator asam basa, yaitu zat-zat warna yang menghasilkan warna berbeda dalam larutan asam dan basa, sehingga dapat membedakan mana larutan yang bersifat asam dan mana larutan yang bersifat basa. Antara lain yang termasuk indikator asam basa adalah kertas laksmus dan juga larutan indikator atau larutan alami. Ya, ini adalah contoh daripada indikator asam basa. Kertas laksmus kita masih ingat, ya ada namanya kertas laksmus merah dan ada namanya kertas laksmus biru dan juga ada indikator universal ya yang bisa menentukan mana sifat larutan asam atau basa dan juga bahkan bisa menentukan pH larutan tersebut. Nah, untuk larutan indikator nanti akan dijelaskan ada beberapa macam dan juga larutan alami yang dapat dijadikan sebagai indikator asam dan basa. Nah, ini adalah termasuk alat-alat pengukur pH alat-alat pengukur pH yang disebut pH meter. Ada pH meter digital ya, di sini contohnya yang sebelah kiri dan ada pH meter elektronik. Apa perbedaannya? Ya, pada saat digital dia tentunya menggunakan eh, otomatis ya, teknologi canggih ya dengan menggunakan digital. Sudah itu kalau untuk elektronik berarti dia masih menggunakan batu baterai. Nah, di bawah ini ada indikator universal atau biasa disebut sebagai stick untuk penentu pH asam dan pH basa. Di sini dengan adanya warna di sini akan bisa dideteksi berapa pH-nya dengan menggunakan indikator universal. Nah, yang sebelah kanan di sini adalah peristiwa respon kertas laksmus merah dan biru terhadap larutan basa. Ini ada sebuah larutan. Pada saat diberikan larutan laksmus merah, dia ternyata berubah menjadi biru. Ya, sedangkan diberikan laksmus biru, dia tetap biru. Nah, inilah yang dinamakan larutan basa. Larutan basa bersifat membirukan laksmus merah. Dan jika diberikan laksmus biru, dia akan tetap berwarna biru. Warna laksmus dalam larutan asam dan basa serta garam. Di sini ada 5 macam indikator yang kita ketahui, yaitu lakmus merah, laksmus biru, metil merah, metil jingga, dan fenolftalin. Jika lakmus merah dimasukkan dalam larutan asam,
maka warnanya akan tetap merah. Tetapi jika laksmus merah dimasukkan dalam larutan basah, akan berubah menjadi biru. Dan jika laksmus merah dimasukkan dalam larutan netral, dia akan tetap merah. Jadi pada saat kertas laksmus merah, dia tetap merah itu ada dua kemungkinan. Dia termasuk larutan asam atau termasuk larutan netral. Jadi tidak boleh langsung menentukan bahwa larutan tersebut adalah asam, harus dicek kembali dengan larutan lasmus biru. Jika dia berubah warna merah, berarti dia menandakan benar-benar larutannya bersifat asam. Tetapi jika dia tetap biru, berarti larutan tersebut adalah larutan netral. Begitu juga dengan laksmus biru. Pada saat dimasukkan dalam larutan asam, dia akan berubah menjadi merah. Dimasukkan dalam larutan basah tetap biru, dimasukkan dalam larutan netral juga tetap biru. Nah, untuk indikator yang ketiga adalah metil merah atau MM. Jika dimasukkan dalam larutan asam, maka akan berubah menjadi merah. Sedangkan dimasukkan dalam larutan basah menjadi kuning dan dimasukkan di dalam larutan netral tetap kuning. Berbeda dengan metil jengga atau metil oren atau MO. Jika dimasukkan di dalam larutan asam, warnanya menjadi merah. Sedangkan dimasukkan dalam larutan basah berubah menjadi kuning. Larutan netral kuning. Nah, ini sama sifatnya dengan metil merah atau metil oren ya, keduanya sama sifatnya. Dan yang terakhir adalah penoftalin atau PP yang biasa kita dengar dengan larutan PP. Ini jika dimasukkan dalam larutan asam, dia akan tidak berwarna. Tetapi jika dimasukkan dalam larutan basah menjadi merah dan dimasukkan dalam larutan netral juga tidak berwarna. Nah, ini harus dipahami karena eh, warna-warna laksmus dalam larutan asam basa dan garam tentunya akan kalian dapatkan atau kalian praktikkan di laboratorium pada mata diklat untuk membuat larutan dan juga untuk volumetri, yaitu menentukan konsentrasi larutan pada larutan asam dan basa. Kita lanjutkan beberapa keuntungan laksmus sebagai indikator asam dan basa. Yang pertama dapat berubah warna dengan cepat saat bereaksi. Jadi keuntungan menggunakan laksmus untuk menentukan larutan tersebut asam basa adalah dapat berubah warna dengan cepat. Ya, jadi pada saat kertas lakmus dimasukkan dalam larutan asam langsung berubah otomatis menjadi merah atau menjadi biru atau bahkan tetap. Ya, di sini akan kita dapat langsung mengetahui apa larutan tersebut, apakah merah atau apakah asam ataukah basa. Dengan asam maupun basa ya. Yang kedua, sukar bereaksi dengan oksigen dalam udara sehingga dapat tahan lama. Ya, karena tidak bereaksi dengan oksigen maka hasilnya akan bertahan lama, tidak langsung berubah ya. Yang ketiga, mudah diserap oleh kertas ya. Yang selain indikator buatan bisa dipakai juga sebagai indikator alami, misalnya bunga, sepatu, atau kunyit. Ya, ini juga bisa menjadi indikator asam dan basa. Kulit manggis juga bisa, kubis ungu juga ya. Nah, ini adalah contoh-contoh indikator alami untuk menentukan larutan tersebut asam atau basa. Ada kubis ungu, ada bunga mawar, ada bunga sepatu, dan ada kunyit. Ini adalah contoh daripada indikator alami. Sebagai contoh, ambillah kulit manggis. Tumbuklah sampai halus dan campur dengan sedikit air. Ya, warna kulit manggis adalah ungu dalam keadaan netral. Ya, jika kulit manggis dimasukkan dalam air, maka warnanya ungu, berarti dia dalam kondisi netral. Jika ekstrak kulit manggis dibagi dua dan masing-masing diteteskan larutan asam dan basa, maka dalam larutan asam terjadi perubahan warna dari ungu menjadi coklat kemerahan. Sedangkan larutan basa yang diteteskan akan mengubah warna dari ungu menjadi biru kehitaman. Ya, baik. Jadi ternyata pada saat kita tidak memiliki indikator larutan indikator yang ada di skala laboratorium, ternyata di dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa menggunakan indikator alami ya. Ini contoh cara penggunaannya atau cara pengerjaannya, yaitu pada saat mengambil kulit manggis.
Yang berikutnya warna ekstrak kubis ungu dalam larutan asam basa dan garam. Nah, untuk larutan kubis ungu di sini sifat larutan asam kuat. Warna indikator kubis ungunya menjadi merah tua. Asam menengah menjadi merah, asam lemah merah keunguan. Sedangkan netral dia akan berwarna ungu, sama dengan kulit manggis. Pada saat basa lemah biru kehijauan, basa menengah hijau, dan basa kuat menjadi kuning. Ya, berbeda dengan kulit manggis dia akan menjadi kebiruan. Berikutnya adalah sifat asam basa dan garam. Asam, apa itu sifatnya? Buah-buahan yang masih muda akan terasa masam atau asam, ya. Adalah zat yang dalam air akan menghasilkan ion hidrogen atau H+, ya. Sifat yang adalah yaitu adalah sifat-sifat umum asam. Ya, tentunya sifat khusus nanti akan dikaitkan dengan berapa besar pH-nya. Sifat-sifat asam. Asam berasa asam. Contohnya seperti rasa lemon, jeruk, dan mangga. Yang kedua, bereaksi dengan logam menghasilkan hidrogen, gas hidrogen. Yang ketiga, contoh reaksinya di sini adalah asam sulfat ditambah Mg akan menghasilkan H2 plus MgSO4. Sifat yang ketiga bereaksi dengan logam karbonat menghasilkan CO2 gas, ya. Reaksinya HCl ditambah CaCO3 menghasilkan gas CO2 ditambah CaCl2 plus H2O. Ya, ini kurang 2 ya CaCl-nya. Tentunya sifat yang berikutnya adalah ya selain mengandung ion H+, bersifat asam dan bereaksi dengan dengan logam menghasilkan hidrogen dan bereaksi dengan logam karbonat menghasilkan karbon dioksida yang terakhir adalah bersifat elektrolit dapat mengantarkan arus listrik. Dan juga pH-nya berapa? Masih ingat untuk pH asam? Ya di bawah 7. Yaitu berkisar 0 sampai dengan 6 ya. Baik. Beberapa asam yang kita kenal. Nama asam yang pertama adalah asam asetat. Ini banyak terdapat dalam larutan cuka. Asam askorbat banyak termasuk dalam jeruk, tomat, sayuran. Asam askorbat ini adalah nama lain daripada vitamin C. Asam sitrat termasuk dalam jeruk. Asam borat larutan pencuci mata. Asam karbonat minuman berkarbonasi. Asam klorida ada dalam asam lambung, obat tetes mata. Asam nitrat pupuk peledak. Asam fosfat deterjen atau pupuk. Asam sulfat baterai mobil dan pupuk. Asam tatrat terdapat pada anggur. Ini contoh beberapa asam yang dikenal dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah asam malat itu ada di dalam apel. Asam formiat ada sengatan lebah. Asam laktat pada keju dan asam benzoat merupakan bahan makanan. Ya, contoh bahan yang bersifat asam dan kegunaannya. Jeruk sebagai sumber vitamin C untuk menjaga daya tahan tubuh dan mencegah sariawan. Yang kedua, cuka juga sebagai penambah rasa asam pada makanan. Air aki untuk menyalakan mesin kendaraan. 4. Pupuk mengandung asam nitrat untuk menyuburkan tanaman. Ini adalah kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang berikutnya adalah basa. Basa adalah zat yang dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Contohnya adalah sabun. Beberapa basa yang kita kenal adalah yang pertama aluminium hidroksida. Ini terdapat di dalam deodoran dan antacid atau obat mah. Yang berikutnya kalsium hidroksida banyak terdapat mortar dan plester. Yang ketiga, magnesium hidroksida banyak terdapat dalam obat urus-urus dan antacid, dan natrium hidroksida banyak terdapat dalam bahan sabun. Ya, ini adalah basa dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contoh bahan yang bersifat basa dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Nama basa ini tadi aluminium hidroksida, termasuk dalam deodoran dan obat sakit mah. Kalsium hidroksida termasuk plester dan mortar.
magnesium hidroksida obat mah dan obat urus-urus, natrium hidroksida bahan sabun dan pembersih saluran air, dan kalium hidroksida merupakan pembuat sabun dan elektrolit pada baterai. Ya, jadi banyak juga kegunaan daripada larut. Yang berikutnya adalah perbedaan antara sifat asam dan basa. Yang pertama, sifat asam yaitu bersifat korosif. Sebagian besar asam itu bersifat korosif. Sedangkan basa senyawanya bersifat kaustik, ya. Yang kedua, perbedaannya sebagian besar reaksi dengan logam akan menghasilkan hidrogen pada asam, ya, sedangkan pada basa tidak. Senyawa asam memiliki rasa asam, sedangkan pada basa terasa licin di tangan, ya. Senyawa basa juga terasa pahit. Dan yang keempat, dapat mengubah warna zat yang dimiliki oleh zat lain, dapat dijadikan indikator, yaitu dan yang terakhir adalah menghasilkan ion H+ dalam air. Sedangkan pada basa dapat mengubah warna zat lain, warna yang dihasilkan berbeda dengan asam. Dan yang terakhir menghasilkan ion OH- dalam air. Kita tahu maksudnya mengubah warna itu mengubah warna lakmus atau indikator menjadi warna merah kalau untuk asam. Sedangkan untuk basa menjadi warna biru pada kertas lakmus dan merah. Tetapi pada beberapa indikator tadi sudah Ibu jelaskan sebelumnya. Jadi tolong dipahami karena dengan kalian memahami sifat-sifat indikator dan sifat asam dan basa, maka pekerjaan di laboratorium pada analisa volumetri kalian akan lebih lebih mudah memahaminya, ya. Tuh kan. Garam. Basa adalah senyawa yang terbentuk dari maksudnya garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa, ya. Jadi garam adalah senyawa yang terbentuk dari reaksi asam dan basa. Contohnya pada garam dapur. Garam dapur ini dapat diperoleh dengan cara mengendapkan air laut, penguapan atau kristalisasi, ya. Bagaimana sangat mudah sekali sebetulnya untuk membuat garam dapur dari air laut. Ya, kita keringkan atau kita panaskan sehingga airnya menguap, maka garamnya akan tertinggal. Ya, sehingga kita akan dapatkan garam dapur. Yang berikutnya adalah dengan mereaksikan asam dan basa akan mendapatkan senyawa garam. Contohnya pada asam klorida ditambah dengan natrium hidroksida akan menjadi NaCl dan air. Inilah yang namanya dinamakan reaksi penetralan atau reaksi netralisasi, yaitu reaksi asam dan basa menghasilkan garam plus air. Ya, jadi garam adalah senyawa yang dihasilkan dari reaksi antara asam dan basa dan bersifat netral. Yang berikutnya beberapa garam yang dikenal. Di sini contohnya natrium klorida, rumusnya NaCl, nama dagangnya garam dapur, manfaatnya penambah nafsu makan. Natrium bikarbonat NaHCO3, baking soda, ya, sebagai pengembang kue. Ya, sudah itu kalsium karbonat CaCO3 atau kalsit ini sebagai cat tembok dan bahan karet, ya. Kalium nitrat KNO3 atau saltpeter sebagai pupuk atau bahan peledak, kalium karbonat K2CO3 atau potas ini sebagai sabun dan kaca, kalium fosfat yaitu atau natrium fosfat adalah Na3PO4 sebagai samit sebagai deterjen dan amonium klorida, ya, NH4Cl ini sebagai manfaatnya sebagai baterai kering. Lanjutkan. Reaksi netralisasi sangat berguna bagi manusia. Antara lain untuk yang pertama, dari produksi asam lambung yang berlebihan dapat dinetralkan dengan basa MgOH 2 kali. Maka MgOH 2 kali ini banyak dijadikan sebagai bahan pembuat obat MAH, ya, antasid dan juga obat MAH yang lain. Ya, ini untuk menyembuhkan asam lambung, untuk menetralkan, ya, supaya asam lambungnya tidak naik atau netral.
Yang kedua, tanah yang sudah terlalu asam oleh petani dinetralkan dengan senyawa basa CaOH 2 kali atau air kapur, ya. Dan yang terakhir, pasta gigi dibuat mengandung basa untuk menetralkan mulut dari rasa asam. Ini adalah sifat daripada reaksi netralisasi pada kehidupan sehari. Kita lanjutkan penentuan skala keasaman dan kebasaan atau yang biasa kita sebut sebagai derajat keasaman, ya. Perubahan warna indikator universal larutan. Di sini pH di bawah atau sama dengan 3, warna indikator universalnya merah. Kalau 4 merah jingga, 5 jingga, 6 kuning, 7 hijau kekuningan, 8 biru kehijauan, 9 biru, dan 10 atau lebih ini bersifat atau berwarna ungu. Ini adalah indikator universal larutan. Derajat keasaman dan kebasaan, pH dan pOH. Ya, di sini apa itu derajat keasaman? Pada dasarnya, derajat tingkat keasaman suatu larutan atau pH atau potensi hidrogen bergantung pada konsentrasi ion H+ dalam larutan. Semakin besar konsentrasi ion H+-nya, semakin asam larutan tersebut. Umumnya konsentrasi ion H+ pada larutan sangat kecil, maka untuk menyederhanakan penulisan digunakan konsep pH untuk menyatakan konsentrasi ion H+. Nilai pH sama dengan negatif logaritma konsentrasi ion H+ dan secara matematika dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. pH sama dengan antilog konsentrasi H+. Apa artinya? Jika konsentrasinya 10 pangkat min 5, maka pH-nya 5. Jika konsentrasi H+-nya 10 pangkat min 3, maka pH-nya 3. Ya, jadi seperti itu antilog ya. Lebih jelasnya nanti akan Ibu jelaskan pada contoh soal menentukan pH larutan asam dan basa. Analog dengan pH. Konsentrasi ion OH- juga dapat dinyatakan dengan cara yang sama, yaitu POH, potens hidroksid, dinyatakan dengan persamaan berikut. POH sama dengan antilog atau minlog konsentrasi OH-. Hampir sama, jika konsentrasi OH-nya 10 pangkat min 4, maka POH-nya 4. Setelah diketahui pOH-nya, maka pH bisa dicari, yaitu 14 dikurangi pOH. Lebih jelasnya akan Ibu terangkan pada video selanjutnya tentang penentuan pH asam dan basa. Ya, berikutnya derajat keasaman suatu zat atau dinamakan pH ditunjukkan dengan skala 0 sampai 14. Larutan dengan pH di bawah 7 ini bersifat asam. Larutan dengan pH sama dengan 7 bersifat netral. Larutan dengan pH di atas 7 ini bersifat. Jumlah harga pH dan pOH jika dijumlahkan menjadi 14. Misalnya suatu larutan memiliki pOH 5, maka pH-nya 14 kurang 5 sama dengan 9. Itu yang Ibu tadi sampaikan sebelumnya ya. Jadi harga pH dan pOH jika dijumlahkan menjadi 14. Jadi jika salah satu sudah diketahui, jika pH diketahui maka pOH dapat dicari. Jika pOH diketahui maka pH-nya juga dapat dicari dengan mengurangkan 14 dikurang pH atau pOH. Harga pH untuk beberapa jenis zat yang dapat kita temukan di lingkungan sehari-hari dinyatakan dalam tabel berikut. Tabel harga pH untuk beberapa jenis zat. Nomor 1, pH 1 contoh mate adalah larutan HCl 0,1 M. Ya, harga pH 6 ini adalah contohnya susu. pH-nya 7 adalah air murni, maka air murni biasa disebut larutan yang bersifat netral. 7,2 ini adalah pH darah manusia. Ya, pH 14 adalah termasuk larutan NaOH 1 molar ya. Ini kita tahu bahwa larutan HCl termasuk larutan asam kuat ya. pH-nya 1. Ya, makin mendekati 0 maka sifat asamnya makin kuat. Makin mendekati 14 maka sifat basanya semakin kuat. Maka larutan NaOH adalah termasuk larutan basa kuat. Ya, itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi asam, basa, dan garam.
Semoga dapat dipahami dengan baik ya. Ya, dipahami baik-baik sehingga pada saat kita belajar untuk menentukan pH asam dan basa, kita akan lebih mengerti dan lebih tahu manfaatnya. Dan juga pada saat anak-anak belajar di laboratorium dalam mata diklat membuat larutan dan analisa volumetri serta analisa kimia yang lainnya, tentunya materi asam basa dan garam sangat penting untuk dipahami. Semoga dapat dipahami. Jika ada yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kreatif, inovatif, kompeten, siap kerja.